warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Cindy Novita Anggraini. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, untuk hari Kamis ini aku akan membahas tentang hantu-hantu terseram di Indonesia yang jarang kalian tahu. Tapi ini yang ke part 3 dah guys. Kalau kalian belum tonton yang ke part 2 dan part 1, langsung aja ya tonton videonya. Nanti aku sertakan linknya di bawah, oke? Jika kalian penasaran sama cerita-cerita selanjutnya setelah part 2 itu, langsung aja ya, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Nama Banaspati ini sering terdengar di telinga warga Indonesia guys. Alasan hantu ini tidak terkenal karena Banaspati ini berada di tempat-tempat tertentu atau daerah-daerah tertentu guys. Tapi warga Jawa Tengah itu sangat mengenal dengan hantu Banaspati ini guys. Banaspati ini berbentuk bola dan api guys. Tapi Banaspati ini juga bisa menghisap darah manusia ataupun bisa membakar manusia. Menurut cerita warga Jawa Tengah, Banaspati ini merupakan perwujudan dari seorang yang memperdalami ilmu hitam tinggi atau ilmu yang tingkatnya itu lebih di atas gitu loh guys. Makanya itu ketika orang ini meninggal, wujudnya akan berubah menjadi Banaspati. Hantu Banaspati ini memiliki sifat yang sangat negatif guys. Makanya itu Banaspati sangat dihindari oleh warga sekitar ataupun masyarakat Jawa Tengah. Untuk bisa menghindari hantu Banaspati ini, kalian misalnya ya ketemu dengan hantu Banaspati ini di mana gitu, di hutan, di jalan ataupun di mana ya. Kalian kalau ketemu hantu Banaspati ini langsung lari secepatnya gitu loh guys. Kalau enggak ada sungai gitu ya, langsung kalian dah menyeburkan diri kalian ke sungai itu agar kalian itu tidak dikejar-kejar oleh hantu Banaspati ini guys. Oke? Hantu Banaspati ini sangat familiar di legenda dan kisah mistis dari masa ke masa. Banaspati ini berasal dari golongan jin guys. Makanya itu hantu Banaspati ini sering menampakkan dirinya kepada manusia karena tujuannya itu untuk mengganggu manusia dan maupun hanya sekedar untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaannya ini guys. Makanya itu Banaspati ini selalu mengganggu manusia dimanapun manusia itu berada. Banaspati pasti selalu mengganggu manusia. Ya sama kayak jin lainnya dan sering mengganggu manusia kan. Bukan jin saja tapi setan juga selalu mengganggu manusia. Menurut beberapa pakar supranatural atau pengakuan lah ya dari mereka mengatakan jika Banaspati ini bisa dipelihara ataupun bisa digunakan untuk hal tertentu pastinya guys. Hal tertentu itu diantaranya adalah yang pertama untuk mengirim santet, yang kedua untuk mengirim barang. Misalnya barang itu digunakan untuk menyakiti ataupun untuk mengganggu orang tersebut. Hantu Banaspati ini merupakan jin yang sangat identik dengan wujud api kan guys. Makanya itu banyak orang sana yang mengatakan jika wujud Banaspati ini seperti bola api, ada yang mengatakan seperti manusia yang terbakar, ada juga yang mengatakan kalau seperti tengkorak terbakar. Kayak di film itu guys, Good Shredder ya, apa gitu, aku kurang tahu. Ya kayak film ini dah ya, di sini aku nanti tampilkan. Atau ada juga api yang berbentuk angin tapi berpusar guys. Dari banyak penampakan hantu Banaspati ini, hantu ini bisa terbang dari tempat rendah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan Banaspati ini sering melintas di atas atap rumah warga. Makanya itu tiba-tiba gitu loh, kayak melintas. Banyak loh, apa ya, video-video di YouTube Banaspati yang sering tiba-tiba lewat di atas atap warga gitu loh guys. Konon katanya hantu Banaspati ini sering atau senang menyerang manusia dan membakar manusia guys. Wah, ini menurutku hantu yang ngawur. Hantu ini berasal dari kepercayaan masyarakat di tanah Jawa guys. Makanya itu hantu Banaspati ini dikenal secara turun-temurun oleh nenek moyang hingga sampai sekarang kan. Selain dilihat dari bentuk penampakannya, hantu Banaspati ini juga memiliki 3 jenis guys yang dipercaya oleh masyarakat sekitar hingga sekarang. Makanya itu hantu Banaspati ini menjadi misteri sampai sekarang. Makanya itu jika kalian penasaran ya, langsung aja ya kita masuk ke cerita selanjutnya. Banaspati geni adalah banasapi yang bersenyawa dengan udara. Makanya udara adalah kekuatan utama dari banasapi geni ini guys. Apabila ada seseorang yang melihat atau bertemu dengan banasapi geni ini,
dan dia merasa takut, maka kekuatan Banas Api Geni ini semakin besar kekuatannya guys, dan tidak bisa dikalahkan gitu loh. Hal inilah yang disebabkan oleh ketakutan seseorang yang dimanfaatkan dengan mengambil energi udara di sekitarnya untuk membuatnya menjadi api yang berkobar-kobar. Konon, Banaspati Tanah Liat ini suka menyendiri di tengah hutan dan dia suka memangsa korbannya dengan menghisap darah hingga habis. Kan sampai mati berarti dong korbannya. Korban yang diincar adalah orang-orang tidak menampakkan tubuhnya di tanah atau di bumi gitu loh. Misalnya gini loh guys, aku ceritakan biar jelas ya. Kayak kalian lewat di tengah hutan ketemu dengan Banaspati Tanah ini kan ya. Nah, maksudnya itu kalian kan kalau keluar kemana-mana kan pakai sandal atau alas kaki lah ya namanya. Itu yang dinamakan tidak menyentuh dengan tanah ataupun dengan bumi gitu loh. Makanya kalau kalian ketemu dengan Banaspati Tanah ini, kalian lepas sandalnya gitu loh, biar nggak dikejar gitu. Banaspati air ini mengejar targetnya yang berada di air dengan secara seolah-olah korbannya itu tenggelam di air guys, tapi pada dasarnya Banaspati air inilah yang menghabisi darahnya dan kemudian menceburkan badan orang itu atau korbannya ke dalam air. Untuk menangkal serangan dari Banaspati air ini, menurut sesepuh atau orang-orang zaman dulu, bahwa Banaspati ini tidak bisa mendekati orang-orang yang bersentuhan dengan tanah langsung. Sungai Musi ini merupakan sungai tertua di Nusantara. Sungai ini juga sudah ramai dengan berbagai aktivitas pada zaman pra-kerajaan Sriwijaya. Banyak cerita mistis yang terjadi di sungai ini. Salah satunya yaitu Antu Banyu. Antu Banyu yang artinya hantu air kan. Nah, hantu ini merupakan makhluk yang hingga saat ini menjadi perdebatan masyarakat. Makanya itu banyak yang ingin tahu hantu Banyu ini. Ya sama aku juga ingin tahu hantu Banyu ini seperti apa. Ada yang mengatakannya sebagai makhluk purba, ada juga yang mengatakan atau percaya kalau hantu itu merupakan jin yang menghuni Sungai Musi. Kalau aku sih percaya kalau itu adalah jin yang menghuni Sungai Musi guys. Yang jelas setiap tahunnya itu pasti ada korban yang dimangsa oleh hantu Banyu ini. Sebagian jasadnya ada ditemukan, ada juga yang tidak ditemukan hingga saat ini guys. Makhluk ini dipercaya sering terlihat di Sungai Musi ketika Sungai Musi berwarna coklat susu. Khususnya pada bulan Juni dan bulan Desember. Antu Banyu ini sering jongkrok dan nongkrong di lokasi pemandian. Wujud Antu Banyu ini seperti persegi tiga, seperti piramida berwarna kecoklatan, dan memiliki mata satu yang memancarkan cahaya putih. Kalau makhluk ini muncul dan kita menyentuh Sungai Musi, maka air di permukaannya itu menjadi hangat, tapi di dalamnya itu tetap dingin guys. Aneh ya, menurutku. Dari pengalaman pemandu wisata yang memburu hantu Banyu ini, jarang orang yang melihat hantu Banyu ini. Berarti kan memang hantu Banyu ini kan jarang sekali gitu loh menampakkan dirinya. Gak semua orang bisa melihat hantu Banyu ini guys. Justru yang sering terlihat itu adalah si Amang Air, yaitu monyet air guys. Oke, sekian dari aku. Itulah cerita-cerita hantu terseram yang ada di Indonesia yang jarang diketahui banyak orang. Yang ke part 3, nanti aku sambung ke part 4 ya guys. Tunggu video aku selanjutnya. Jika ada salah kata perbuatan tolong dimaafkan ya guys. Jika ada cerita aku yang kurang lengkap atau bagaimana, bisa dong bantu aku dengan komen di bawah. Sekian dari aku, jangan lupa like, comment, share, dan pastinya di subscribe. Jangan lupa juga mampir-mampir ke channel aku. Ketemu lagi sama aku ya. Bye. See you next time.